teman-teman, baiklah di video kali ini saya akan membagikan beberapa gambaran soal SKB Bidan yang telah ikut ujian CPNS SKB Bidan tahun 2021. Jadi yang pertama ini ada SMD dan MMD. Jadi SMD ini adalah survei mawas diri dan MMD adalah musyawarah masyarakat desa. Jadi di soalnya ada kasus. Jadi di kasus itu misalnya, jadi contoh kasusnya yang di SMD misalnya di suatu desa ada kematian ibu bersalin. Jadi bidan melakukan penelitian. Kenapa sih apa sih penyebabnya ibu bersalin ini meninggal? Gitu. Jadi pertanyaannya, termasuk apakah yang dilakukan bidan tersebut? Jadi itu jawabannya adalah SMD, survei mawas diri. Jadi survei mawas diri ini bidan melakukan pengkajian data masalah yang terjadi di suatu daerah. Ini yang SMD. Lalu untuk yang contoh soal yang MMD, misalnya di suatu desa itu kan udah terdapat masalah yang ibu bersalin tadi. Setelah dilakukan penelitian, telah dilakukan SMD, survei mawas diri oleh bidannya. Jadi bagaimana kita cara memecahkan masalah ini, mencari solusinya. Jadi dilakukanlah itu MMD, musyawarah masyarakat desa. Jadi kasusnya seperti itu. Jadi yang intinya SMD ini adalah mencari masalahnya, penelitiannya. Jadi baru setelah SMD baru kita lakukan MMD untuk mencari penata laksanaannya dari masalah tersebut. Lalu selanjutnya ada soal tentang peran bidan. Jadi di peran bidan ini ada macam-macam ya. Ada pelaksana, ada peneliti, ada pendidik, dan ada pengelola. Jadi nanti di soalnya ada kasus misalnya bidan melakukan asuhan kebidanan, itu termasuk apa? Itu termasuk pelaksana ya. Lalu bidan melakukan penelitian terhadap suatu masalah, itu termasuk peneliti. Dan bidan melakukan penyuluhan kepada kader, nah itu termasuk pendidik. Dan terus bidan mendirikan atau mengelola kelas ibu hamil, nah itu termasuk pengelola. Lalu ini ada bidan komunitas, nanti ada kasus-kasusnya bagaimana penata laksanaannya kita sebagai bidan komunitas. Lalu selanjutnya itu ada tentang PWSKIA. Di PWSKIA ini ada pencarian tentang sasaran ibu hamil, sasaran ibu bersalin, dan mencari cakupannya. Setelah itu ada tabel dan kita menentukan. Lalu selanjutnya kita membaca tabel. Termasuk apakah desa tersebut misalnya dia baik, kurang, jelek, yang seperti itu. Lalu selanjutnya soalnya ada tentang macam-macam posyandu. Jadi apakah desa tersebut posyandunya termasuk yang pratama, madya, purnama, dan mandiri. Lalu selanjutnya yang di posyandu ini ada mejanya juga ya, meja posyandu. Jadi kan meja posyandu ada 5. Jadi nanti ditanyanya penyuluhan ada di meja berapa. Berarti ada di meja 4. Selanjutnya ada pelayanan KB ada di meja berapa. Itu ada di meja 5. Lalu selanjutnya ini ada tentang
lingkar kepala bayi. Ini normalnya 33 sampai 37 cm. Lalu selanjutnya ada imunisasi bias pada anak SD. Itu nanti ditanyanya cara penyuntikan, dosis obatnya, dosis vaksinnya, lokasi penyuntikan, dan juga ada nanti ditanya efek dari imunisasi. Lalu selanjutnya itu ada perkembangan anak sesuai umur. Ini nanti ditanya ada motorik kasar dan motorik halus. Nanti dicari aja tentang perkembangan anak sesuai umur. Misalnya anak umur 36 bulan itu perkembangan motorik kasarnya normalnya apa gitu. Ini ada penanganan bayi yang asfiksia. Itu yang langkah pertamanya di soal ada high cup ya. Hangatkan bayi, atur posisi, isap lendir, keringkan, reposisi lagi, dan evaluasi. Lalu selanjutnya ini ada KB yang cocok berdasarkan kasus. Nanti ada ibu dengan varises, cocoknya pakai KB apa? Itu IUD ya. Dan yang terakhir ini ada tentang langkah-langkah APN. Jadi nanti ditanya misalnya setelah jepit tali pusat apa yang kita lakukan. Nanti ini harus dihafal ke 60 langkah APN. Jadi ini dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada FR yang lain saya akan bagikan lagi. Jangan lupa di like ya, komen, dan subscribe di channel ini agar saya bisa membagikan video-video selanjutnya. Terima kasih.